HP mengucapkan semangat dan sukses kepada Khalifah PKK di PPL Taste the dirt as I hit the ground. Selamat beraktivitas. We're through it all. How far you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your waiting arms, waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. You live like a drop of rain, love like a hurricane. Now you're home in the place you should be. Don't let me go again. Can't wait until it's round every day, making lifelong memories inside your waiting arms, waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin membaca doa si Alif ya. Teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini karena kita berdoa menurut agama dan percaya kami masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita melanjutkan, saya absen dulu ya, satu persatu ya kehadirannya ya. Oke, Siti, Hadir Pak. Herlia, Hadir Pak. Amanda, Christine, Hadir Pak. Nurhayati, Hidayati, Rahmayanti, Pak. Lisda, Alif, Benar, Pak. Dindi, Isma, Rasti, Hadir Pak. Farhan izin ya. Oke. Terima kasih. Jadi sehat semua ya. Semoga tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid. Oke ya. Jadi hari ini materi kita adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi pasti kalian di kelas 9 sudah mempelajari tentang NKRI itu sendiri, ya kan? Pasti diingat-ingat, biasanya itu masuk dalam pelajaran IPS. Jadi kalian bisa mengingat-ingat. Nah, di jenjang berikutnya yaitu sekolah menengah atas atau kejuruan, itu kita memperdalam apa sih wilayah negara itu, bagaimana, batas-batasnya apa, ya kan, batas lautnya gimana dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Jadi kita bisa next. Oke. Nah, yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Jadi materi hari ini tujuan pembelajarannya ada 5 poin. Mulai dari kalian membaca materi, ya kan, bertanya teman sejawat atau juga saya, terus berdiskusi, kerja kelompok maupun kegiatan literasi. Nah, itu ya. Jadi diharapkan dari itu semua kalian mampu menganalisis, mempresentasikan, mendefinisikan, mengklasifikasikan apa yang kalian dapat di materi pemetaan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oke ya, bisa di next ya. Oke, di next. Nah, kita masuk materi sekarang.
Jadi yang pertama itu memetakan wilayah NKRI. Siapa yang bisa? Apa yang kalian gambarkan tentang peta Indonesia di bawah ini? Ayo, angkat tangan. Bisa? Ya, si Alif? Indonesia merupakan negara kepulauan. Oh, betul sekali ya. Dilihat dari gambar kondisinya, memang Indonesia itu bentuknya kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada lagi? Ya. Indonesia Siti? terletak antara dua benua dan dua samudra. Ya, betul sekali. Jadi jelas ya itu tulisannya ya. Memang dia diapit Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi secara umum memang negara kita tuh berbentuk kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi dan apa namanya luas wilayahnya kebanyakan lautan. Oke, bisa di next ya. Oke, kalian sudah bisa menggambarkan apa namanya kondisi-kondisi wilayah geografis bangsa apa namanya wilayah Indonesia. Oke, the next. Nah, pasti dari peta tadi kalian bisa mengklasifikasikan ini. Oh, letak astronomisnya, letak geografisnya. Oh, berarti negaranya maritim. Negara maritim itu apa? Ya kan? Negara kepulauan. Seperti disebutkan Ali tadi, terus negara yang majemuk. Siapa yang tahu negara geografis? Ya, Dindi. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua besar. Benua yang dimaksud adalah benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ah, tepat sekali ya. Jadi jelas sekali. Sesuai gambar ini bisa dilihat. Oh, dua benua besar yaitu Asia dan Australia. Samudranya pun juga Samudra Pasifik sebelah utara, sebelah selatan Samudra Hindia. Jangan terbalik ya. Sebelah utara itu Samudra Pasifik, sebelah selatan Samudra Hindia. Nah, begitu juga sebelah utara. Sebelah utara bangsa negara Indonesia itu benuanya Asia, di sebelah selatannya Australia. Secara umum letak geografisnya itu tadi diapit dua benua dan dua samudra. Sekarang letak astronomisnya, siapa yang bisa menyebutkan? Letak astronomis. Ya, Siti. Terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 derajat ujung timur dan 6 derajat lintang utara hingga 9 derajat lintang selatan. Iya, benar sekali ya. Jadi letak astronomis itu sudah jelas. Kalau astronomis itu berarti dilihat dari lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu yang seperti apa? Garis lintang itu yang seperti apa? Lintang itu garis horizon. Ini garis lintang ini namanya, lintang. Ada kasus yang melibatkan negara kita dengan negara lain tentang perbatasan negara. Nah, itu. Nah, saya minta kalian menanggapi contoh kasus ini. Nah, ini contoh kasus jika wilayah negara kita tidak dijaga dengan baik. Adanya klaim sepihak Cina di Laut Natuna. Pasti kalian sudah mengerti atau mendengarlah kasus ini kan? Nah, saya mau minta tanggapannya per kelompok saja. Been broken, beaten down, tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. You live like a drop of rain, love like a hurricane. Now you're home in the place you should be. Don't let me go again. Ya, kelompoknya Dindi. Bagaimana? Ya,
mendiskusikan lebih lanjut tentang kesepakatan yang diperdebatkan. Berarti menurut kelompok kalian adalah adanya Diadakan pertemuan antar negara. berarti hubungan diplomatik ya kedua negara begitu. Perundingan. Terus kelompoknya sini menanggapi tentang kasus itu. Kalau kelompok sana harus adanya negosiasi dulu antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus Natuna. Kelompoknya Christine, bagaimana menanggapi apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia itu? Apa namanya yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ada beberapa cara. Satu, menggalakkan nelayan untuk beramai-ramai mencari ikan di daerah ZEE sini, di Natuna Utara sini. Itu satu. Bahwasanya betul-betul meyakinkan atau menegaskan bahwasanya itu wilayah kita. Jadi berbondong-bondong, banyak-banyak, rame-rame cari ikan. Itu satu. Yang kedua, menambah namanya kapal ghost boat atau kalau bahasa Indonesianya itu loh, kapal pengintai atau kapal penjaga. Nah, selama ini di Natuna sini cuma dijaga oleh kapal TNI. Baru kapal Tentara Nasional Indonesia itu terbatas. Jadi ditambah kalau kapal penjaga tadi dia Bakamla yang punya. Bakamla itu Badan Pengamanan Laut, namanya Bakamla, Badan Pengamanan. Nah, itu juga terbatas, makanya harus ditambah kapal-kapal tersebut. Yang ketiga, tidak setuju atau tidak mengakui Nine-Dash-Land itu tadi yang dibuat negara Cina tadi sebagai wilayah Cina. Jadi Nine-Dash-Land itu Indonesia harus punya pendirian. Kami menolak adanya Nine-Dash-Land yang dibuat klaim sepihak oleh Cina. Makanya itu dia. Nah, kalau ini tadi kelompoknya Dindi adanya negosiasi. Oke, betul sekali. Karena hubungan-hubungan diplomatik itu harus dilakukan. Ini kelompok sini tidak ada tanggapan. Kita dapat menyimpulkan. Yang pertama adalah jadi wilayah Indonesia itu adalah wilayah kepulauan satu. Wilayah yang luas lautannya lebih luas dari daratan yang disebut sebagai negara maritim. Yang ketiga, letak geografisnya diapit dua benua dan dua samudra. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti LKPD dikumpul. Terus kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita untuk materi selanjutnya itu tentang hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban warga negara. Jadi bisa nanti saya share materinya di grup WhatsApp. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar. Oke? Sebelum kita akhiri, marilah dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan
sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, rasa syukur telah pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang.